warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 1 PKL Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri kurang dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen termasuk karya sastra atau non-sastra. Cerpen termasuk karya sastra karena cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Karya sastra sendiri merupakan suatu karya imajinatif atau to create something. Artinya, sastra merupakan bagian dari sebuah keindahan dalam suatu seni. Teman-teman pastinya sudah sangat paham tentang ciri-ciri cerita pendek. Salah satunya, bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel dan terdiri kurang dari 10.000 kata. Isi dari cerita juga berasal dari kehidupan sehari-hari dengan mengangkat beberapa peristiwa yang dialami. Tentunya sangat mudah sekali dipahami oleh pembaca. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Penokohannya yang sangat sederhana dan hanya mempunyai satu alur, membuat para pembaca juga ikut merasakan suasana apa yang terjadi di cerita tersebut. Misalnya suasana sedih atau suasana bahagia. Kemudian, kesan dan pesannya ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca juga bisa merasakan isi dari cerita tersebut. Struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama abstrak, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan yang keenam koda. Abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan dan bersifat opsional. Orientasi. Orientasi merupakan bagian cerpen yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek. Komplikasi merupakan bagian cerpen di mana berbagai konflik mulai muncul. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat pada struktur ini. Evaluasi. Pada bagian ini, konflik yang terjadi menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Resolusi. Pada bagian ini, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Koda. Koda merupakan penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita. Bagi kalian yang masih bingung, berikut contoh cerpen beserta strukturnya. Jenis cerpen dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah katanya dan berdasarkan teknik pengarangannya. Adapun berdasarkan jumlah katanya, cerpen dibagi menjadi 3, yaitu cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Cerpen mini adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Cerpen ideal adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3.000 sampai 4.000 kata. Cerpen panjang yaitu cerpen dengan jumlah kata antara 4.000 sampai 10.000 kata. Adapun berdasarkan teknik pengarangannya, cerpen dibagi menjadi 2,
yaitu cerpen sempurna dan cerpen tak utuh. Cerpen sempurna merupakan teknik penulisan cerpen oleh pengarang di mana cerpen yang ditulis hanya terfokus pada satu tema dan memiliki plot yang sangat jelas serta ending atau penyelesaiannya mudah dipahami. Cerpen tipe ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas atau fakta. Cerpen tak utuh adalah teknik matamu jatuh. Yang kedua, cerpen tak utuh adalah teknik penulisan cerpen di mana pengarang menulis cerpen dengan tidak terfokus pada satu tema. Susunan plot atau alurnya tidak tertata, serta endingnya mengambang. Cerpen jenis ini biasanya bersifat kontemporer dan ceritanya ditulis berdasarkan gagasan atau ide yang orisinil. Fungsi sastra dalam cerpen. 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif memberikan rasa senang gembira serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetik, memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Dan yang terakhir, fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya.